Oke, sebelum ada yang teriak, ini Malin Kundang kok nggak jadi batu? Kita lurusin dulu dari awal. Legenda Kelam Malin Kundang bukan film dongeng. Ini bukan cerita anak SD yang dibacain sebelum tidur. Ini adalah versi Malin Kundang yang kalau ditonton malam-malam, bikin kepala mikir, dada agak sesek, dan hati sedikit tidak nyaman. Dalam arti yang bagus. Film ini membawa legenda klasik Indonesia dan menariknya keluar dari buku pelajaran, lalu melemparkannya ke dunia modern yang dingin, dewasa, dan penuh luka batin. Dan disinilah film ini mulai bermain bukan dengan kutukan, tapi dengan trauma. Legenda Kelam Malin Kundang adalah reinterpretasi modern dari cerita rakyat yang sudah kita hafal luar kepala. Tapi alih-alih bertanya, apa hukuman untuk anak durhaka? Film ini bertanya sesuatu yang jauh lebih kejam. Bagaimana kalau seseorang sudah terlalu rusak sampai-sampai dia bahkan tidak mampu mengenali ibunya sendiri? Tokoh utama kita, Alif, diperankan dengan intens oleh Rio Dewanto, adalah seorang seniman sukses yang mengalami kecelakaan dan kehilangan sebagian besar memorinya. Ia hidup nyaman, berkeluarga, mapan, modern, tapi ada satu lubang besar di kepalanya. Masa lalu. Ketika seorang perempuan tua datang dan mengaku sebagai ibunya, konflik film ini tidak langsung meledak. Ia tidak menampar penonton. Ia justru berbisik pelan, dan bisikan itu pelan-pelan berubah jadi paranoia. Ke ibu kamu ninggalin kampung buat ke Jakarta nggak bisa. Rio Dewanto tampil dengan gaya akting yang sangat tertahan. Ini bukan akting yang teriak-teriak minta simpati. Justru sebaliknya, ekspresi kecil, tatapan kosong, jeda diam, semuanya terasa disengaja. Kita melihat Alif bukan sebagai tokoh jahat atau durhaka secara eksplisit, tapi sebagai manusia yang kosong, dan kekosongan itu lebih menakutkan daripada kemarahan. Karakter ibu di film ini juga menarik. Ia tidak digambarkan sebagai sosok ibu suci yang sempurna, tapi sebagai manusia yang membawa masa lalu, luka, dan mungkin kesalahan. Dan disinilah film ini cerdas. Tidak ada karakter yang sepenuhnya benar, dan tidak ada yang sepenuhnya salah. Kekuatan utama legenda Kelam Malin Kundang ada pada temanya. Film ini bicara soal trauma antar generasi, hubungan orang tua dan anak yang tidak selesai. Ingatan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Ini adalah film yang mengatakan bahwa durhaka tidak selalu berupa bentakan atau penolakan terang-terangan. Kadang, durhaka itu hadir dalam bentuk yang lebih sunyi, lupa, dan melupakan orang yang pernah melahirkan kita. Bisa jadi adalah bentuk penolakan paling kejam. Menariknya, film ini tidak menggurui. Tidak ada dialog yang berkata, hormati orang tuamu. Film ini mempercayai kecerdasan penontonnya. Ia membiarkan kita merasa tidak nyaman, lalu menyerahkan penilaian sepenuhnya ke tangan kita. Legenda yang ada di Indonesia, kita coba angkat. Secara visual, film ini dingin. Banyak warna pucat, ruang kosong, dan komposisi gambar yang membuat karakter terasa kecil. Rumah, ruangan, bahkan jarak antar karakter terasa seperti tembok tak terlihat. Semua ini memperkuat perasaan keterasingan yang dialami Alif. Tidak ada horor konvensional. Tidak ada jump scare murahan. Tapi atmosfernya pelan-pelan menekan. Seperti ada sesuatu yang salah, tapi kita tidak tahu persis apa. Dan justru itu yang membuat film ini efektif. Sambil ngebawa. Aku sempat bilang untuk karakter Nadine itu. Namun, film ini tidak sempurna. Bagi penonton yang terbiasa dengan cerita cepat dan konflik eksplosif, ritme film ini bisa terasa lambat, sangat lambat. Ada beberapa bagian yang terasa terlalu menahan informasi, sehingga sebagian penonton mungkin merasa frustrasi. Tapi di sisi lain, justru kesabaran inilah yang menjadi identitas film ini. Film ini bukan untuk semua orang. Ini film yang menuntut penonton untuk diam, memperhatikan, dan ikut tenggelam. Legenda Kelam Malin Kundang pada akhirnya bukan tentang kutukan ibu. Ini tentang warisan luka. Tentang bagaimana dosa masa lalu tidak hilang begitu saja, tapi berpindah bentuk. Dan pesan paling pahit dari film ini adalah, kadang yang membuat kita menjadi batu bukanlah kutukan, tapi penolakan kita sendiri terhadap masa lalu. Sebagai film adaptasi legenda rakyat,
Legenda Kelam Malin Kundang adalah karya yang berani. Ia tidak bermain aman. Ia tidak nostalgia berlebihan. Ia memilih jalur sunyi, gelap, dan dewasa. Ini bukan film yang akan membuat semua orang puas. Tapi bagi penonton yang siap diajak berpikir dan merasa tidak nyaman, film ini menawarkan pengalaman yang kuat dan membekas. Dan untuk itu, sebagai sebuah karya sinema yang matang, reflektif, dan berani berbeda, film Legenda Kelam Malin Kundang layak mendapatkan skor 8 dari 10. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia jujur, berani, dan tahu persis cerita apa yang ingin ia sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan review seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan ulasan film berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap kritis dan tetap sinematik.